Mari kita bangkit berdiri. Amin. Israel, Yahweh, Elohim, Yahweh, Shema Indonesia. Indonesia, Yahweh, Elohim, Yahweh, Shema Ambarawa, Yahweh, Elohim, Yahweh, Benarlah ya Tuhan, inilah pengakuan kami bahwa Tuhan kami adalah Yahweh. Tuhan kami adalah satu dan semuanya mendatangkan kebaikan. Karena satu Tuhan ini sudah cukup. Karena dia adalah El Shaddai, Yahweh yang Maha Kuasa. Di dalam tangannya tidak ada yang mustahil. Segala sesuatu dapat dilakukannya. Dan sore hari ini kiranya Bapa Yahweh Sebaot berkenan memberkati umat-Mu di tempat ini. Sehingga dengan segala kuasa surgawi umat-Mu ini pulang dan mendapatkan berkat dalam kehidupan selanjutnya Tuhan. Bapa, umat-Mu datang dengan penuh sukacita untuk bertemu secara pribadi dengan Tuhan sendiri. Dan kami yakin dan percaya bahwa Bapa Yahweh juga bersukacita melihat umat-Mu memuji memuliakan nama-Mu. Dan sekarang ini sudah siap untuk mendengarkan firman kebenaran yang akan Engkau bukakan rahasianya. Agar mereka semua selamat di bumi sampai di kerajaan surga. Tuhan adalah kekuatan kami. Bapa, kami mengandalkan Engkau dan kami juga mengharapkan hanya daripada-Mu. Kiranya Engkau berkenan sore hari ini memenuhi hati, pikiran, perasaan, bahkan seluruh panca indera kami dengan Ruah Kudus. Sehingga kami boleh fokus untuk menerima kehendak-Mu. Sehingga kami dapat mengerti, dapat memahami, dan dapat melakukan dengan kuat kuasa ilahi. Di dalam berkat nama Adonai Yeshua HaMashiach, hamba-Mu telah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Terima kasih. Shalom Aleichem. Shalom Aleichem. Puji Tuhan dan puji Tuhan. Sore hari ini saya melihat semangat dari Bapak Ibu Saudara sekalian yang luar biasa. Saya senang. Karena saat rahasia firman dibukakan, maka yang datang sudah diberkati.
Saat kita membaca firman Tuhan yang benar, maka kita ini sudah menikmati sesuatu yang indah dari surga. Asal kita mau percaya. Percayanya bukan di mulut. Not only lip service, I think. Bukan hanya di perkataan kita. Bukan hanya abang-abang lambi. Tapi memang kita percayai dalam hati, pikiran, dan perasaan. Sehingga itu mendatangkan kebaikan dan kebajikan dalam kehidupan ini. Puji Tuhan. Tema kita kali ini adalah The Messiah's Desire, atau kerinduan dari Hamasya. Kerinduan dari Hamasya, Yeshua Hamasya, itu sering tidak sama dengan kita. Karena Adonai Yeshua itu pikirannya jauh ke depan, sementara kita hanya sepemandangan mata. Saat saya melihat ke depan sana hanya bisa melihat pintu dan di belakangnya ada pohon-pohon yang menghijau. Tetapi kalau saya melihat ke sini hanya ini. Sehingga saat kita hanya melihat yang pendek ini, kita merasa sudah hebat karena sudah mencapai. Saya sudah mencapai. Ini saya pegang. Sementara Adonai Yeshua kita itu mengajarkan kita di balik dinding yang tidak terbatas. Itu sebabnya orang sering mengatakan, loh, firman Tuhan kok nggak masuk akal. Nah, nggak masuk akalnya gimana? Tuhan kok mati? Oh, yang mati manusia. Lah, manusia kok jadi Tuhan? Nggak masuk akal, nggak usah dipikir. Sore hari ini nggak usah dipikir. Saya beritahu, karena kalau masuk akal, dia bukan Tuhan. Kalau masuk akal, sesungguhnya dia manusia biasa. Yang tidak bisa melihat jauh ke depan. Yang menghentar kita sampai di kerajaan surga. No one can come before God. Enggak seorang pun bisa datang kepada Tuhan dalam keadaannya. Karena semua manusia sudah jatuh dalam dosa dan hilang kemuliaannya. Tidak mungkin tanpa kekudusan, mustahil untuk bisa melihat Elohim Yahweh dalam diri Yeshua Hamasya. Nonsense. Tidak mungkin, impossible. Tetapi apa yang dipikir manusia impossible, tidak mungkin. Tuhan mengatakan, di balik dinding ini ada sesuatu yang indah yang kamu tidak tahu. Itu sebabnya kerinduan dari Yeshua Hamasya sering tidak berjumpa dengan kita. Yang dijumpai hanya mungkin 1% atau 10% lah paling banyak. Yang lainnya kita tidak tahu. Sehingga kita hanya berbangga yang dapat yang 1% atau 10% ini aja. Untuk itu kita akan belajar dari 1 Timotius 2 ayatnya yang keempat. 1 Timotius 2 ayat yang keempat. Apa yang dikatakan oleh firman Elohim? Kita baca bersama-sama, kita bangkit berdiri untuk membaca ini. Kita akan baca 2 kali. 2, 3. Yang menginginkan semua orang diselamatkan dan masuk ke dalam pengetahuan penuh akan kebenaran. Yang menginginkan semua orang diselamatkan dan masuk ke dalam pengetahuan penuh
akan kebenaran. Amin. Silakan duduk. Bapak Yahweh memberkati. Yang dimaksudkan di sini adalah sebab Yeshua HaMashiach merindukan, mengingini, desire semua orang diselamatkan. Dengan mengenal, memahami, melakukan ajaran Injil HaMashiach yang benar, yang sejati. Apakah ada yang tidak sejati? Apakah ada yang tidak benar? Banyak Injil palsu. Di mana Injil itu disampaikan juga dengan keinginan hatinya disampaikan. Karena Tuhan tidak suka itu ditambah ataupun dikurang. Jadi kalau kita tidak mengikuti Injil yang benar atau Injil yang sejati, kemungkinan kita tidak akan sampai masuk kerajaan surga. Puji Tuhan. Keselamatan di sini sebenarnya di bumi juga di kerajaan surga itu. Jadi kalau kita melihat ini kita tahu. Karena selamat di sana adalah selamat jauh dari yang pertama, yang di bumi adalah selamat dari malapetaka. Yang kedua, selamat dari kehancuran. Kehancuran persekutuan, keluarga, atau apapun. Bahkan kehancuran hidup. Tapi yang terpenting dari semuanya itu adalah keselamatan yang membawa kita ke kerajaan surga. Yang lain keselamatan yang disampaikan di sana, kalau di dalam bahasa aslinya itu dikatakan bahwa itu aman. Hidupmu selalu aman. Hidupmu selalu diberkati. Aman artinya tidak kekurangan satu apapun. Seperti kita kalau melihat di dalam Mazmur dikatakan Raja Daud mengatakan bahwa Yahweh Roi Lo Eksar, tidak kekurangan satu apapun yang baik. Karena apa? Di bawah naungan atau gembalaan daripada Yahweh yang Maha Kuasa itu. Dan pagi hari ini, pada sore hari ini, kita tahu, kita sudah menyembah Bapa Yahweh. Kita sudah mengagungkannya. Bapa Yahweh mengatakan, ya anakku, aku akan memberkati engkau. Puji Tuhan. Itu sebabnya, ada suatu contoh yang luar biasa di dalam kehidupan manusia yang pernah dialami di Israel sana. Di dalam Injil Lukas, pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-12. Injil Lukas, nah ini dia. Puji Tuhan. Dikatakan di sini, dan ketika Yeshua HaMashiach memasuki sebuah desa, ada 10 orang kusta menemui dia, Yeshua HaMashiach. Mereka berdiri dari jauh. Mereka kena kusta, tentu saja di zaman itu tidak boleh dekat dengan orang yang sehat. Karena penyakit kusta atau lepra itu saat itu mematikan. Bahkan sampai sekarang saya dengar juga belum ada obatnya. Orang yang di bawah kepengasingan penyakit lepra atau kusta ini hanya nunggu waktu meninggalnya. Di beberapa tempat saya mendengar informasi seperti itu. Di zaman Tuhan Yeshua dikatakan lepra atau kusta ini adalah akibat dari dosa. Makanya bukan disembuhkan gimana, melainkan bahasanya ditahirkan. Perkataan tahir itu artinya adalah penyakit yang diakibatkan oleh dosa. Dan selanjutnya
di ayat yang ke-13, dan mereka mengangkat suaranya sambil berkata, Yesua, Yesua. Tuhan mungkin waktu jalan berhenti, karena ini lagi berjalan menyusur antara Galilea dan Samaria. Tuhan lagi jalan gini, panggil Yesua. Namanya dipanggil, berhenti dan menoleh. Lalu, Tuhan, berilah kami kemurahan. Berilah kami anugerah. Berilah kami jalan keluar. Seperti malam hari ini. Mungkin ada yang mengatakan, Tuhan, aku lagi sesek, Tuhan. Sebulan lagi aku harus membayar utangku yang banyak. Atau 2 bulan lagi aku diusir dari kontrakanku kalau tidak membayar lagi. Atau aku ini sakit dan divonis dokter itu waktuku tinggal sekian bulan. Atau bahkan sekian minggu atau sekian hari. Di saat ini sama dengan kusta ini. Akan ditinggalkan oleh banyak orang. Karena sebentar lagi dia mati. Dan tidak ada yang ngurus lagi. Karena mereka hidupnya di gua-gua. Orang kusta, kalau ada sanak saudara yang mau ngasih makan, ini mulut gua, dia taruh di sini, kemudian dia mundur jauh. Cuman melihat. Sampai sebelumnya dia teriak namanya. Oh, pacul, pacul. Begitu lihat dari jauh dia mundur. Nanti dia ngambil, dia cuma mengangguk-ngangguk, terima kasih, lalu balik lagi bawa makanan itu. Puji Tuhan. Karena waktu itu tidak boleh dekat. Penderitaannya luar biasa, terasing dari keluarga, terasing dari teman. Enggak bisa seperti kita ini duduk santai, menyenangkan gitu, enggak bisa. Demikian pula kehidupan sekarang. Saat kita jatuh dalam kesulitan, semuanya menjauh. Semuanya menjauh. Bahkan yang mengatakan, aku sahabatmu. Saat kita ada, tapi saat tidak ada, dia mengatakan, sorry, aku tidak mengenal engkau. Atau bahkan ikut menganiaya kita, entah secara verbal, entah secara fisik. Puji Tuhan. Sehingga dikatakan, waktu Tuhan menoleh gini, namanya Tuhan Yesua kita adalah penuh kasih. Dia selalu berbelas kasihan kepada orang-orang yang mencari Dia. Makanya saya ngomong, orang yang saat ini ada di sini diberkati oleh Bapa Yahweh. Kenapa? Karena mencari Bapa Yahweh tidak akan sia-sia. Seperti halnya orang kusta ini. Membutuhkan. Dan Tuhan Yesus kita memberi tanggapan. Dan sambil memandang, artinya Tuhan Yesus sudah berhenti, terima kasih. Dan sambil memandang, Dia, Tuhan Yesus kita ini berkata kepada mereka, seraya pergi, perlihatkan dirimu kepada para imam. Yang keluar, Tuhan jamah? Tidak. Oh, Tuhan ngasih sesuatu? Tidak. Cukup dengan firman. Ingat, langit dan bumi hanya disentuh dengan firman-Nya. Semuanya ada. Dari yang tidak ada. Kita pun di sini, dari yang tidak ada, kita dari kesulitan berat, tapi dikatakan Tuhan mau memberikan segala-galanya. Amin.
Tuhan mau memberkati. Amin. Seringnya kita waktu mau diberkati kita emoh gitu, nggak mau. Kenapa? Karena nunggunya lama. Ya toh? Aku sudah berdoa loh seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, setengah tahun, 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun, nggak tahu. Abraham dan Ishak itu berdoanya 25 tahun baru dapat jawaban. Bukan minta kekayaan, bukan minta kesembuhan, bukan minta anak. Abraham dengan Ishak sama. Nunggunya berapa? 25 tahun. Mau nunggu 25 tahun? Cuman senyum ya, nggak mau ya. Semua orang nggak mau. Kesusahan kok 25 tahun. Tetapi herannya dia meninggalkan Tuhan dengan gampangnya waktu Tuhan mau memberkati. Seperti sore hari ini, Tuhan dari surga ada di tengah-tengah kita mau memberkati. Tapi kita nggak ada di sini. Kira-kira Tuhan berkati apa enggak? Enggak. Seperti orang kusta ini, waktu Tuhan berfirman, dia mendengar dengan cermat. Kalau enggak dengar firman dapat berkat? Tidak. Apakah di Israel cuma 10 orang ini yang kena kusta? Enggak, ribuan. Tetapi cuma 10 yang datang. Tuhan enggak gubris. Yang sakit banyak, yang masalah banyak. Tapi yang datang berapa? 10 ya, 10 tak berkati. Berkatinya dengan apa? Dengan firman. Seperti Anda semua yang ada di sini. Diberkati dengan apa? Firman. Artinya pulang dari sini Anda akan berubah. Yang tadinya masalah sekarang enggak. Bagaimana kita mendapatkan itu semua? Keselamatan yang di bumi ini dikatakan tadi di ayat yang ke-14. Nah, dan terjadilah sementara mereka berangkat, mereka ditahirkan. Artinya apa? Ada bagian Tuhan berfirman, ada bagian kita melakukan. Jangan, loh Tuhan kok apa? Belum memberkati, kamu enggak melakukan apa-apa, mau yang diberkati apanya? Tuhan ngomong. Bekerja, maka kamu akan mendapat berkat jasmanimu. Ada bagian Tuhan dan ada bagian kita yang harus disatukan untuk menerima mujizat. Loh Tuhan, aku kok enggak dapat ijazah? Lah kamu sekolah enggak? Enggak, ya benar. Di sini ada dosen-dosen ya tentu saja tahu. Enggak sekolah mau dapat ijazah kira-kira gimana? Ya enggak akan diberi. Jadi ingat, ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Tuhan bagiannya adalah firman Elohim ini sendiri. Bagian kita melakukan firman Elohim. Karena dikatakan di sana, dan terjadilah sementara mereka berangkat sesuai firman Elohim dalam diri Yeshua Hamasia, mereka ditahirkan. Pertanyaannya, kita sudah berdoa, sudah melakukan, sudah? Nggak tahu, saya juga nggak tahu. Jadi makanya sama-sama nggak tahu. Yang tahu adalah diri Anda dengan Tuhan. Bahkan di sini loh, siapa yang nanti selamat? Saya juga nggak tahu karena saya bukan pemilik surga. Yang pemilik surga adalah Bapa Yahweh. Jadi kalau kita datang ke sini, kita berarti ke pemilik surga itu sendiri. Jadi tidak salah Anda ada di sini. Carilah banyak teman supaya mereka pun menjadi penghuni surga. Kemudian setelah ditahirkan sudah semuanya selesai.
dikatakan di ayat yang ke 17. Nah, kita baca bersama-sama. 2, 3. Dan sambil menanggapi, Yesua berkata, bukankah 10 orang telah ditahirkan, tetapi di manakah yang 9? Jawabannya apa? Sudah Tuhan, 10%. Ini kan perpuluhannya. 10 1 kembali. Ya. Bukan gitu. Tadi kita tahu ayat mas kita tadi, Hamasia Yesua pengen semua orang diselamatkan. Semua orang. Nah kalau mereka nggak kenal Tuhan, Tuhan tetap pengen menyelamatkan mereka. Tinggal mereka terima atau tidak. Jadi Tuhan menebarkan jala. Kamu mau masuk ke tempat ini atau tidak? Kalau tidak ya goodbye. Tuhan nggak butuh kamu sebenarnya. Yang butuh tuh kita. Masuk surga itu yang butuh kita. Tuhan sudah di surga. Ingat ya, bagian kita adalah masuk di dalam kehidupan surgawi di bumi. Seperti pada malam hari ini. Semuanya ada. Artinya dia sudah siap untuk diselamatkan. Dan selamat tadi saya sudah sampaikan bahwa bukan hanya hidup aman, sehat, kan? Tapi sampai di surga karena Bapa Yahweh itu pemilik surga. Puji Tuhan. Kira-kira bahasa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus apa? Bukankah 10 orang telah ditahirkan? Tetapi di manakah yang 9? Itu hatinya kecewa. Kecewa berat. Mosok sih semua sudah diberkati, setelah diberkati dia tidak masuk ke gereja, malah ke mall. Kalau kamu miskin, kamu ke mall mau ngapain? Kamu berangkat pakai apa? Ojek aja nggak bisa, atau pakai angkutan juga nggak bisa. Enggak, kamu nggak bisa. Makan pun susah. Tapi setelah diberkati, gereja itu kan minggu depan masih ada tuh ya? Ada. Ya berarti nggak usah, sekarang besok aja minggu depan lagi. Itu manusia. Seperti yang 9 ini yang membuat Tuhan sangat-sangat kecewa. Pertanyaan tuh, loh 10 wes tak berkati, semua minta tak kasih kan. Lah kok tinggal 1 yang balik? Kecewa berat. Karena tujuan Adonai Yesua Hamasia kita menyelamatkan yang di bumi, maksudnya di bumi diberkati dengan limpah, tetapi juga masuk kerajaan surga. Artinya yang 9 ini setia apa enggak? Maksud cuma sedikit yang ngomong tidak. Takut tak? Benar ngomong tidak itu jawaban yang paling benar. Enggak usah takut. Karena saya juga enggak suruh bayar. Biasanya yang ditakuti kan kalau bayar. Betul? Enggak usah. Kalau tersenyum aja ya. Jawab aja enggak apa-apa. Waduh kena denda. Wah itu baru takut. Apalagi dendanya duit. Ya, waduh gitu. Ini enggak perlu kena denda. Kalau saya tanya, salah benar yang saya juga enggak bayar ke saya. Juga enggak suruh, kolektornya harus bertambah loh. Gitu enggak. Tak beritahu ini supaya tahu bahwa hidup kita ini begitu mengerikan kalau kita tidak dituntun oleh Injil Kristus yang menyelamatkan itu. Injil Hamasia yang menyelamatkan. Harus ada itu. Tuntunannya hanya 1. Itu sebabnya Tuhan mengatakan aku datang. Untuk menyelamatkan semua orang. Mana yang 9? Tapi untungnya yang di sini semuanya baik. Makanya enggak
Enggak mungkin terjadi yang 9. Yang 9 masuk surga, yang 1 ditinggal. Enggak juga 10-nya masuk surga. Amin. Jadi semua yang ada di sini nanti akan masuk surga apabila dia setelah diberkati sudah menjadi sehat, menjadi kuat, sudah aman kehidupannya, sudah enggak dikejar-kejar dengan yang memberi hutang itu, debt collector nerjang dia, enggak. Semuanya sudah bebas, mobil sudah ada, rumah juga sudah cukup mewah. Nah, sekarang waktunya ujian. Ujian apa? Pencobaan. Ujian, oke, sebut ujian. Berarti kalau ujian, nanti kalau lulus dia naik kelas, ya toh? Guru-guru di sini kalau ada muridnya ikut ujian, kalau lulus naik kelas. Ini tidak berhasil yang 9. Tapi untung tidak mewakili anak Tuhan yang ada di sini. Yang di sini semuanya masuk surga. Diberkati, diberkati. Karena kalau berkat itu bagi Tuhan itu gampang. Makanya dikatakan, seek you first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. Carilah kerajaan Elohim dan kebenarannya. Dan semuanya itu yang kita butuhkan ini, yang orang kusta ini butuhkan, itu hanya tambahan. Nah sekarang ini orang yang 9 kusta ini cuman mengambil tambahannya sudah dapat bebas. Seperti tadi pandangannya cuman pendek, begitu dia nyentuh ini bebas. Wis nggak butuh Tuhan aku. Aku sudah butuh kehidupan bebas. Mosok selalu dari kecil sampai gede gini aku sengsara. Sekarang aku mendapat kebebasan. Kok nggak boleh menikmati? Bukan nggak boleh. Apakah yang satu ini nggak boleh menikmati? Menikmati. Nanti kita akan sampai di sana. Yang dikehendaki Tuhan apa sih sebenarnya? Supaya Tuhan melanjutkan. Ayat yang ke-18. Tidak adakah didapati yang kembali untuk memberikan apa? Kemuliaan kepada Elohim kecuali orang asing ini? Tuhan ingin dimuliakan, ditinggikan, diagungkan. Dengan apa? Wah, aku nyembelih sapi kebo sing gede. Enggak. Dengan pujian, dengan penyembahan, dengan doa dan membaca firman Tuhan. Tuhan tidak menuntut urusan duniawi, karena bagi Tuhan itu tidak penting. Yang penting kamu tak kasih. Apakah kita masih mau datang kepada Tuhan kalau semuanya sudah ada? Amin. Yang amin itu hebat. Saya ulangi lagi, apakah setelah kita diberkati luar biasa, kita masih mau mencari Tuhan? Yang amin itu harus melakukan, karena itu artinya janji kepada Tuhan Yesus kita. Jadi meskipun aku sudah diberkati, semuanya sudah, aku sehat, saya aman, sudah tidak ada masalah, malah petaka menjauh dariku, dia akan memenuhi gereja ini. Dia akan datang untuk mencari kebenaran supaya berkatnya bertambah. Karena apa? Karena dengan firman kebenaran inilah kita dituntun untuk naik, naik, dan naik. Tidak pernah turun. Kita akan selalu naik dan tidak pernah turun. Sekalipun kamu nanti setelah menjadi hebat, lalu, gereja membutuhkan ini, aku datang menjadi berkat di sini. Apakah Tuhan nggak akan membalas?
Tuhan tidak pernah berhutang. Oh, kalau memenuhi gereja ini nanti pendetanya enak. Enggak ngurus. Yang enak adalah Anda sendiri. Karena diberkati di bumi, juga sampai di kerajaan surga. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Puji Tuhan. Sehingga di ayat 18 ini, kok yang memberi kemuliaan kok cuman satu. Kemuliaannya apa? Kita baca di ayat 15. Ini, lihat ini. Dia nggak membawa apa-apa. Dan seorang dari antara mereka ketika melihat bahwa dia telah disembuhkan, dia kembali sambil memuliakan Elohim dengan suara nyaring. Nyanyi nggak cuman Bapakku, tapi Bapakku ajaib segala rancanganmu, Tuhanku heran perbuatanmu, Engkau sanggup mengadakan segala yang tahu toh, menurut kehendakmu terjadilah. Betul. Menurut kehendak Tuhan, semua kebutuhan kita akan dipenuhi. Rancangan ke depan adalah surga samawi. Dan Tuhan maha sanggup. Sehingga di dalam Lukas 1 ayat 37 dikatakan, bagi Elohim Yahweh tidak ada yang mustahil. Lu kok yang amin cuma satu, yang lain nggak percaya. Bagi Bapak Yohanes, sebab di hadapan Elohim segala perkara tidak akan mustahil. Puji Tuhan. Itu yang dijanjikan oleh Elohim kepada kita. Apa yang jadi masalahmu sekarang? Tuhan akan ini. Nah, kalau desire of mankind, manusia, keinginan manusia, yang pertama tadi, yang 9 itu. 10 semuanya menginginkan yang sama, yaitu tahir dari kusta. 10 sudah menerima yang pertama di bumi, tapi selanjutnya dia tidak menerima. Memuliakannya bukan yang sembuh ini ngambil duit di bank kemudian balik ke gereja, enggak gitu. Dia langsung memuliakan Elohim dengan suara nyaring, artinya dengan sungguh hati. Dengan hati, pikiran, perasaan kita memuji Tuhan. Bukan hanya karena kita hafal, enggak. Tapi karena kita mengerti di dalam pujian itu ada firman untuk kita. Tiada mustahil bagi Dia. Lah kita ngomong tiada mustahil bagi, cuman di mulut. Hati kita tidak yakin. Terjadi pada kita? Tidak, itu bukan memuliakan Tuhan. Bagi Yeswa segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Kita ngomongnya seperti itu, tapi hati kita tidak ada ke arah Tuhan. Fokus kita tetap kepada duit, ojo jajan gitu ya. Kalau kereta api zaman dulu kan gitu. Duit, ojo jajan gitu ya. Gitu apa enggak?
Ya itulah. Kenapa ojo jajan? Yo nanti uangnya habis. Ketakutan terhadap uang adalah dosa. Karena itu bagian dari keserakahan. Bapak Yoyo ngomong gini kurang lebih. Apakah aku nggak mampu memberikan berkat kepadamu? Tadi sudah dikatakan dalam Lukas 1 ayat 37. Tidak ada yang mustahil bagi Elohim Yahweh. Dan kemudian apa? Setelah memuliakan Tuhan, di ayat 16 dikatakan, dan bersujud di depan kakinya. Artinya dia menyembah Tuhan Yesua kita dengan hati yang tulus. Kenapa jangan ngomong hati yang tulus? Bukan hanya pujian yang tulus, tapi hati yang tulus. Tuhan enggak nyuruh, sini, ayo sujud menyembah. Enggak. Dia dengan kesadaran penuh. Yang bisa melakukan seperti ini hanya Elohim. Hanya Tuhan. Bagaimana orang kusta tanpa obat, tanpa ini keluar jalan gini sembuh? Ada enggak orang kusta gini sembuh? Enggak ada. Atau orang kena kanker, enggak ada apapun jalan sembuh? Enggak. Dia karena berjalan sesuai dengan firman Elohim yang Maha Kudus. Maka terjadilah yang dikehendakinya. Puji Tuhan. Itu sebabnya dia kembali ngerti. Tanpa Tuhan tidak mungkin. Dia kembali. Yang ngomong tadi pasti Tuhan. Lalu dia dikatakan sujud di depan kakinya. Kalau tadinya jauh, teriak-teriak, Yesua, Yesua. Ini sekarang dia dekat dan sujud menyembah di depan kakinya. Artinya jaraknya sudah tidak jauh. Yang dilakukan lain sambil mengucap syukur kepadanya. Artinya kalau orang menyembah Tuhan di gereja seperti ini, itu dia juga mengucap syukur. Dia berterima kasih. Tuhan, seminggu ini sudah diberkati, maka aku datang. Diberkati dengan kesehatan, dengan kekuatan, dengan berkat jasmani yang lain. Dia bersyukur. Datang bukan hanya, aku ini, enggak. Dia bersyukur. Waktu memuji Tuhan sungguh-sungguh. Waktu menyembah Tuhan dia sungguh-sungguh. Waktu mengucap syukur juga dengan sungguh-sungguh. Puji Tuhan. Karena apa? Kalau kita bisa mengucap syukur dengan sungguh-sungguh, itu yang dikehendaki Tuhan. Itu kesenangan Tuhan dan itu perintah. Dalam 1 Tesalonika pasalnya yang kelima. 1 Tesalonika ayat pasal 5 ayat yang ke-18 kita baca bersama-sama. 2, 3 mengucap syukurlah dalam segala hal karena inilah kehendak Elohim dalam Hamasya Yesua bagi kamu. Untuk apa? Mengucap. Ini kehendak siapa? Manusia? Elohim Yahweh dalam apa? Hamasya Yesua yang dikehendaki untuk kita itu, bagi kamu itu untuk kita. Bersyukurlah, bersyukurlah. Makanya waktu melihat satu orang ini, Tuhan enggak sabar. Kerinduannya yang tadi langsung ungkapkan di ayat yang ke-19. Ini ayat yang terakhir. 2, 3. Dan dia berkata kepadanya setelah berdiri, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Amin. Ini yang dikehendaki
Hamasya Yesua tadi di ayat mas kita yang dikehendaki dapat keselamatan. Apakah setelah kamu jadi budakku ya? Enggak. Setelah berdiri ini, setelah dia sujud menyembah, memuji Elohim, dia berdiri, pergilah. Kamu bebas mengerjakan apapun, asal tidak hal-hal yang jahat. Bekerja saja nggak apa-apa. Pergilah di sini maksudnya seperti itu. Tidak dihalangi. Oh, aku mau ke Jogja, nggak apa-apa. Mau ke Semarang, nggak apa-apa. Pergi aja. Kok bisa ke Jogja, bisa ke Semarang? Lah, karena aku diberkati. Tuhan Yesus tidak akan menyuruh sesuatu yang belum dikasihkan, belum diberikan pada dirinya. Ini sudah sehat, makanya mau ke Yerusalem, silakan Yerusalem. Mau ke mana? Ke Galilea, silakan ke Galilea. Dan jadilah terang di sana, jadi berkat. Kemanapun kamu pergi, akan jadi berkat. Supaya semua orang memuliakan Elohim. Demikian pula dari tempat ini yang jumlahnya begitu banyak, kita keluar satu orang membawa jiwa. Kira-kira kalau 2 kali lipat dalam 1 bulan, 1 tahun kira-kira tempat ini masih cukup? Tidak. Dan itulah tanda terima kasihmu sudah diberkati oleh Elohim. Yang haleluya cuma 1. Yang lain rupanya mau aku jadi berkat gitu. Loh, aku nggak bisa menginjil. Bukan suruh menginjil. Rasul Paulus dengan gamblang mengatakan, kamulah surat-surat Hamasya yang terbuka bagi semua orang. Yang pertama dimenangkan adalah keluarga. Itu yang pertama. Harus dimenangkan dahulu. Yang kedua, tetangga, orang dekat kita. Setelah itu keluar kemanapun engkau pergi, jadilah teladan bagi orang lain. Itulah perkataan pergilah. Dan dikatakan setelah itu imanmu. Nah ini imanmu artinya kamu percaya kepadaku penuh. Telah menyelamatkan engkau. Perkataan selamat di sini sama dengan tadi. Keinginan atau Hamasya desire atau kerinduan daripada Hamasya. Selamatnya sama. Baca diulang nanti di rumah. Itu keselamatan artinya sama. Yang artinya ya tetap sama. Yaitu selamat sampai di kerajaan surga. Di bumi diberkati. Karena lolos dari malapetaka, lolos dari kesulitan, lolos dari penderitaan, bahkan kamu akan hidup dalam keamanan, dalam keadaan sehat, keadaan kuat, tidak ada apapun yang bisa menghalangi engkau. Makanya Hamasya mengatakan, pergilah, kamu bebas sekarang. Karena apa? Iman. Pertanyaannya, apakah kita percaya kepada Yesua Hamasya? Amin. Dan karena percaya, Anda semua diberkati oleh Elohim Yahweh. Amin. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Puji Bapak Yahweh, Bapak Ibu, kita telah mendengarkan firman yang luar biasa. Tadi ada 10 orang yang disembuhkan. Artinya 10 orang menerima mukjizat, ya. Tetapi yang kembali berapa? 1. Nah, yang terjadi sekarang itu saudara-saudara. Yang penting mukjizat, tidak perlu kembali kepada Tuhan. Padahal kembalinya itulah yang menyelamatkan. Tadi begitu kembali, kan pergilah
karena engkau selamat. Orang sudah diberkati oleh Bapa Yahweh tetapi tidak kembali kepadanya, malah kembalinya kepada sesembahan lain. Padahal yang menyembuhkan, yang memberkati adalah Bapa Yahweh. Apakah Bapa Yahweh menyelamatkan? Di dalam Yesayahu 43 ayat yang ke-11 dikatakan apa? Anoki Yahweh wa ein mibal ademosia. Akulah Yahweh, tidak ada juru selamat selain aku. Loh, kalau bukan Yeshua HaMasyiah, itulah Yeshua HaMasyiah. Dia adalah Yahweh yang turun ke bumi dalam wujud seperti manusia. Berapa banyak orang tidak mau mengakui Yahweh? Tidak usah pakai Yahweh juga saya diberkati, saya menerima mukjizat seperti 10 orang kusta tadi, tetapi hanya 1 yang kembali. Jadi seperti 9 orang yang tidak tahu berterima kasih. Misalkan saudara punya anak saudara berterima kasihnya kepada saya, padahal yang memberi makan saudara, memberi minum saudara, membelikan pakaian saudara, kira-kira saudara sakit hati enggak? Sakit hatilah, itu anak kurang ajar. Diberi makan minum, kok terima kasihnya enggak sama orang yang sudah memberi makan minum, malah berterima kasihnya sama orang lain. Wah, ini anak kurang ajar. Paham ya? Terima kasih Pak Agus yang sudah menyampaikan firman yang memberkati kita, supaya kita jangan seperti 9 orang kusta tadi, tetapi seperti 1 orang kusta yang kembali kepada Yeshua yang telah menyembuhkannya di dalam nama Yeshua HaMasyiah. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Dengan penuh ucapan syukur kami datang kepadamu Bapa Yahweh, Engkau yang telah memimpin ibadah kami dari awal sampai dengan akhirnya. Firman yang sudah kami dengar, baik pagi maupun sore, Engkau pakai hamba-Mu untuk mengingatkan kepada kami. Demikian pula untuk Ibu Agus yang melayani di Nalirojo, Engkau juga memberkati. Demikian pula untuk Ibu Gembala Esther Poku yang selama PPL di tempat ini, Tuhan, Engkau berikan hikmat untuk dapat mengerti banyak hal di dalam pelayanan selama ada di Ambarawa, sehingga jika ada hal-hal yang baik itu bisa diterapkan di Palu untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa. Semua yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pada hari ini Engkau pakai dengan luar biasa. Kalau sebentar kami akan pulang, kirim malaikat Tuhan untuk menjaga melindungi kami. Tibakan di rumah masing-masing dengan selamat, jauhkan dari malapetaka bahaya di jalan. Dan sesampainya di rumah ketika kami akan beristirahat, izinkan malaikat-Mu tetap menjagai dan melindungi kami di sepanjang kami beristirahat malam, sehingga kami dapat beristirahat dengan nyenyak dan besok bangun dengan tubuh yang sehat. Dan ketika kami bangun dengan tubuh yang sehat dan kami melakukan aktivitas, apa saja yang diusahakan dan dikerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, kiranya dibuatnyalah oleh Engkau berhasil. Demikian pun Pak Evangelis Agus Setiawan beserta dengan keluarga yang akan kembali ke Malang. Tuhan sertai di perjalanan juga. Jauhkan dari mara bahaya, malapetaka, sakit penyakit maupun gangguan di jalan. Jumpakan kami di waktu yang akan datang dengan iman yang lebih baik dari hari ini. Terima kasih Bapak. Sekarang berkatilah kami karena kami siap menerima berkat daripada-Mu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat Yahweh. Yevaraka Yahweh wa yes mereka. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau.
Yair Yahweh panah oleh kawi kuneka. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau anugerah. Yisa Yahweh panah oleh kawi Yashem leka shalom. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat. Kasih Bapa Yahweh Sang Pencipta, kasih karunia Adonai Yeshua HaMashiach Sang Pembeli jiwa, dan Ruach HaKodes menyertai saudara sekalian sampai Maranatha. Adonai Yeshua HaMashiach datang kembali untuk yang kedua kali dan mengangkat kita semua. Haleluya.